Halo guys, balik lagi sama gue Diamond. Jadi, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian build feather apa yang sebenarnya sangat cocok dengan free to play. Seperti yang kita tahu ya, combo dari orang-orang kalau misalnya ngekonten ya, itu kan katanya bagusnya begini nih katanya ya. Kalau gue lihat nih, tapi ini sangat end game sih. Ini termasuk sama yang bulu defense-nya juga ya. Cuman kok kayaknya gue ngerasa free to play mungkin bisa ngikutin ya. Terutama semisal kalau misalnya tiernya kecil, bisa nggak ya free to play ngikutin. Jadi kalau gitu langsung aja ya. Oke, kalau gitu nggak pakai lama, kita langsung ke Valkyrie ya. Di sini gue mau, pokoknya kalian tinggal lihat aja ya, konten-konten bulu tuh udah banyak banget. Bahkan ya YouTuber Indo pun juga udah banyak yang nge-konten. Cuman gue mau langsung ngasih tunjuk aja sih yang free to play cocoknya gimana. Ini gue di Taiwan free to play, ini dapetnya dari event. Gue nggak nyentuh catnip beli beginian. Pokoknya nanti pasti di global ada event-event yang bisa di convert jadi bulu. Nah, kira-kira worth it nggak tuh di convertnya jadi bulu emas begini? Nah, langsung aja ya. Pertama, kombonya ini begini. Pertama nih kayak gini. Pertama pakai si dark, terus light, terus time sama space. Nah, satu lagi gue pakai truth karena emang memungkinkan tiernya nggak gede, maka gue ngakalinnya pakai truth. Mungkin aja dengan masukin damage gini, physical atau magical damage, mungkin saja damage-nya bakal gede gitu ya. Nggak tahu gitu. Terus yang kedua, build kedua yang gue saranin itu kayak gini. Pakainya biasa Sky sama Zenith, yang mana Sky ini bisa beli pakai tukeran bulu. Terus Zenith bisa juga beli pakai diamond. Ada space sama time yang mana susah dicarinya juga. Terus satunya lagi gue pakai glory. Ini pakai yang tier 8 nih. Sedih banget pakai tier 3. Ini pasti nanti bakal gampang kok tier 8 ini. Nah udah ya. Terus satu lagi build yang sangat ramah free to play. Nah, build yang sangat ramah free to play. Ini ada Sky, Zenith, Glory, Devotion, sama Valor. Ini kan job gue Bard ya. Harusnya gue mainnya Dex kan, bukan STR. Cuman gak tahu kenapa ya, gue pakai STR masih damage-nya lebih gede daripada pakai yang bulu yang putih yang si siapa nih namanya nih? Siapa kayak misalnya mau Kindness atau Justice, gue ngerasa nambahin STR nambah lebih gede gitu heal dan attack-nya. Jadi ya udah gue pakai Valor aja gitu kan buat di Bard. Cuman kalau misalnya mau pakai Kindness atau pakai Justice boleh banget ya. Nah intinya di sini ada 4 emas 1 ungu, 4 emas 1 ungu, dan 2 emas 3 ungu. Nah kira-kira damage-nya apa aja sih yang gede? Pertama-tama gue tes dulu yang paling atas ya. Ini gue copot-copotin dulu dah. Oke, ini udah bersih ya. No, yang attack nggak ada, yang defense pun kalau lo lihat nggak ada PvE damage increase ya. Jadi fair lah, lumayan fair. Jadi pertama gue coba dulu kayak gini ya. Pakai buildnya yang begini. Itu namanya udah di adjust ya, yang di Taiwan sama yang di global, jadi harusnya namanya sama. Coba kita kill mantis. Damage-nya 34.000. Damage-nya 34.000. 34.000 ya, fair ya. 28.000 karena hitnya berkurang 1 karena keburu mati. Coba kalau misalnya yang truth kita ganti sama Dex. Kebetulan gue statnya Dex kan, jadi cocok nih. Kenapa jadi pada mendekat nih? Dar 34.500 kurang lebih sama aja ya. Sama gak sih? Lebih gede dikit ya. Tapi kayak ya udah aja gitu gak sih, statnya nggak gede-gede banget. Tapi better gini ya, berarti bisa kita asumsikan karena ini masih di early stage, physical damage tuh nggak terlalu berasa ya, nggak terlalu fungsional di early. Cuman harusnya di late game udah mulai nyari bituan ya. Oke, berarti bisa kita asumsikan build ini yang damage-nya paling gede saat ini ya. Sekarang kita coba dulu yang misalnya pakai 2 emas, biar enak aja. Tahuan dong enakan yang 4 emas. Nih ya.
Coba semisal kita pakainya yang 2 emas ya. Buatnya kayak gini, tiernya mentok ya nih. Seperti kita tahu, tiernya ini gampang banget nih. Kok ini cuma tier 7 ya? Oh ini kita ganti. Enak aja. Nih ini tier 8 ya, statnya lebih gede nih ya. Seperti yang kita tahu, kalau kita pakai 2 emas kan gampang banget nge-tier 8-in ya. Jadi apakah worth it itu sampai tiernya mentok? Coba kita pukul. 36.600, lebih gede 2000 ya. Kita coba lagi deh. 36.000. 36.000 ya. 36.300. Jadi maksimum damage-nya 36.600 ya. Jadi untuk saat ini kita asumsikan 2 emas bisa segede itu chat damage-nya ya. Nah sekarang kita coba, kita trialnya pakai 3 kali hit aja ya. Dikira-kira aja lah pokoknya sistemnya. Sekarang karena ini gak bisa diotak-atik lagi, sekarang kita coba pakai yang ini, space sama time. Nah ini kan karena dia space sama time gue cuma bisa tier kecil ya. Yang mana kalau gitu gue cobain dulu aja kali ya pakai yang damage, kira-kira worth it apa enggak nih. Nah CP turun. Nah kita coba ya kalau build-nya kayak gitu. Wah 37.500 lebih gede guys. Lebih gede. 37.500. Lumayan sih. Ini tier kecil loh. Harusnya menurut gue tier 2 tuh kecil ya. Tier 2 tuh kecil harusnya nih. Maksudnya gampang lah ngakalinnya. Nah gimana kalau ini kita kasih dex? Nah pakai tier 7 mulu. Tier 8 dong. Yang bisa kita lihat gara-gara kita pakai beginian tier 2 ya. Ini Raven Hour-nya jadi tier 2 juga. Harusnya jelek dong. Dar, 37.800 lebih gede dikit. Lebih gede dikit. Nah, 37.800. Oke, jadi kalau gitu bisa kita simpulin sejauh ini. Ini kemampuan free to play gue di Taiwan ya. Sejauh ini yang emas itu statnya kecil ya, jauh lebih kecil buat PvE. Cuman kalau buat PvP jelas jauh lebih gede ya, karena seperti kita tahu statnya udah begini-begini nih, PvP damage bonus, PvP damage bonus. Jadi kalau semisalnya emang kalian mau banget PvP oriented, boleh banget pakai yang like gitu ya, soalnya nggak ada pilihan lain. Jadi mendingan kalau misalnya kalian PvP oriented, kalian tryhard aja, colokin like, dark, time, space. Ini udah pasti ya, ini nggak bisa diganggu-gugat sih menurut gua. Semisal free to play pun kosongan kayak gini nih, stat PvP-nya udah gede banget damage bonusnya coy. Ini tier 2 sih, cuman harusnya nggak tier pun gede loh. Soalnya kalau promote pun nambahnya dikit, ternyata namanya banyak, 8. Oke, kita kopongin. Gua ada yang kopong nih. Nih ya. Damage PvP-nya gede nggak nih? Ini ada yang kosong juga deh. Time sama space. Tuh, ini kalau tier 1 rata ya, tier kosongan rata ya, seperti yang kita tahu. Ini kosong, colok dulu nih. Damage-nya nggak ngangkat. Misalnya di sini kita kasih glory mentok nggak ada apa? Ya glory 7 misalnya nih, seperti kita tahu PvP damage-nya nambah ya, 39 harusnya segede itu ya, 39. Jadi harusnya kalau misalnya kalian mau PvP oriented kayak gini sih lumayan imba ya di PvP harusnya. Cuman kalau misalnya kalian mau main nyantai aja, kayak gini lebih worth it. PvP damage bonusnya cuma 13. Kayak yang ya udah aja gitu. Cuman kalau misalnya PvP oriented kayak gini. Oke. Nah, buat pertanyaan, kalau free to play kayak begini bagus, nyari space sama time-nya gimana gitu loh. Sedangkan space sama time tahu sendiri susah kan. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya server levelnya udah 75, nih 75 ya. For your information aja nih, ini harusnya emang valid ya. Kalau misalnya patch-nya sama kayak Taiwan, di server level 75, Diamond Store-nya itu mulai kebuka beginian. Nih, space sama time itu bisa dibeli Diamond Shop, tapi sehari cuma dapat 5.
Sorry, seminggu dapat 5. Jadi bisa kita asumsikan kalau ini tuh bakal tumpah-tumpah pada akhirnya kalau kita try hard nabung diamond buat beli beginian. Karena seperti yang kita tahu, bulu kan lumayan crucial ya. Bulu tuh menurut gue lumayan crucial karena jangan dilihat CP-nya ya, asli deh. Kalau mau PvP oriented tuh CP-nya kecil. Cuman gue bisa bilang kalau ini tuh damage outputnya harusnya jauh lebih gede ya kalau mau try hard ya. Daripada ini gitu. Walaupun attack-nya kelihatan lebih gede, cuman kayak ya sosol lah. Beda dikit. Itu. Jadi buat bulu yang emas ini sejauh ini di Taiwan pun nggak bisa diakalin ya. Jadi mau nggak mau beli pakai catnip aja dari Dividen. Nah terus juga selain dari ini ya, selain dari Diamond Shop ya, kita lompat-lompat ya, ngikutin alurnya aja ya. Selain dari Diamond Shop, bulu ini juga ada di Point Shop. Kalau kalian lihat di sini ya, di Gold Vending Machine, lo lihat nih ya, ketika server levelnya 75, ini juga ada bulunya. Mana sih bulunya? Nih, lewat. Ada juga bulunya guys. Jadi kalau bisa, semisal kalian try hard banget di bulu gitu ya, buat ngisi slotnya lah minimal, itu kalian tabung aja nih buat beli beginian. Dengan syarat tuh Guild Vending Machine harus level 5 ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, nanti minta sama ketua guildnya aja buat naikin vending machine nih. Nanti ada vending machine kan, guild building. Di sini kalian minta sama ketua guildnya aja buat cepet-cepet dibikin level 5. Karena ketika server levelnya 75, guild vending machine itu hadiahnya imba-imba banget guys. Nih lihat ya. Nih Moon Chapter 5, Time Space 5. Ini beliin aja nih, beli batu anti pecah aja ya. Itu harga level 5 nih. Harganya juga terjangkau daripada beli pakai diamond. Mendingan diamondnya buat beli bulu. No, ini 90 perakan. Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Cuman bisa lah kalau misalnya pengen banget mencet gitu kan. Terus ada Elunium, ada Enrich, ada Ori. Oh. Gila kan? Nah. Jadi semisal kita buildnya pengen free to play banget, bisa loh ternyata kita pakai build 4 emas. Dan ternyata ketika 4 emasnya itu tiernya nggak segede itu gitu ya, damage outputnya tuh gede banget. Jadi bisa kita asumsikan kalau free to play mendingan coba invest minimal 1 slot dah. Invest 1 slot yang buildnya kayak gini. Nah semisal free to play kita main job range kan, yang defense kita bikin rata 1 aja. Jadi ketika kita beli di ini ya, beli di Diamond Shop ya, misal nih kita mau beli ini, beli siapa namanya? Nih kita mau beli Holy sama Nature. Nanti Holy sama Nature-nya kita beli, terus kita convert di sini. Aduh, gua matiin dulu. Nih ya, nanti kita convert di sini guys. Ya nggak ada sisaan lagi. Nanti tinggal kita convert nih, misalnya ini Holy sama ini ya, tinggal kita convert jadi time space down feather. Jadi ketika kita masalah pakainya time, nanti kita convert jadi bulu, kita tukar jadi space. Sorry ya gitulah, nanti kita tukarkan di sini. Nih nanti bulu ini kita tukar jadi ini sama ini. Gila. Oh kayak gue nih sekarang nih ada 17 biji, ini bisa aja gue convert ke sini semua. 17 biji kalau mau, atau nggak ke space. Udah. Jadi yang defense tetap diambil, yang defense juga tetap dicolok-colokin, tapi tier 1 aja cukup yang bisa di-convert ya. Kalau yang nggak bisa di-convert ya di-upgrade aja, terserah. Cuman saran gua karena kita free to play dan kita range, misal range ya, gua nggak nyaranin free to play main tidak range ya, karena harus develop armor juga, ribet. Nah karena kita main range, jadi kita tryhard aja di attack-attackan, attack. Itu kayak gue nih ngedevelopnya fully attack kan, yang defense tuh seadanya, defense seadanya. Ini karena dapat dari ini aja ya, daripada dipecah mending dipakai gitu, dinaikin. Ini juga kan jadi seadanya banget gitu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita free to play, kita coba aja nih. Pertama sih buildnya tetap gini ya. Pertama buildnya tetap ini ya, pakai Sky. Terus kedua pakai Zenith.
Terus ini terserah aja ya mau kayak gimana buildnya. Yang jelas di sini kita kasih dex sama int. Kalau gue ya dex, int sama str. Nah gue buildnya bakal begini di semua slot. Tapi ketika gue level 75, gue bakal try hard bikin buildnya kayak gini. Gue bakal try hard bikin buildnya pakai time sama space dengan cara beli di RO shop pakai diamond nih ya. Jadi nanti setelah server levelnya 75 kita bisa beli space, time, nature sama holy. Nah nanti yang nature sama holy tetap kita beli. Nature sama holy kita beli, nanti kita convert jadi bulu, yang mana nanti bakal kita beliin bulu ini sama bulu ini. Gitu. Di convert ya, bukan dipecahin, oke? Di convert, bukan dipecahin. Nanti kita jadi bulu ini. Terus nanti kita beli-beliin deh. Bisa beli 4, ini juga beli 4. Nah, kalau udah tinggal kita colok-colok aja nih di sini nih. Jadi gue bakal pakai ini ya, mulai hari ini gue bakal pakai begini. Nih sama ini. Terus di sini juga gue pakai siapa nih? Zenith, Sky. Terus gue pakai space sama time. Nah, di sini gue colok dex. Karena emang gue jobnya dex kan. Nah nanti ini kocok lagi deh. Ini pakainya siapa ya? Si ini deh, Sky, Zenith, sama satu lagi gue kasih time aja ya biar PvE damage. Satunya dex itu. Nah akhirnya gue ketok palu sebagai free to play. Gue bakal buildnya kayak gini, oke? Nanti. Nah, semisal gue pengen PvP oriented ya. Tadi PvE oriented ya, karena seperti kita tahu PvP damage bonusnya dikit. Semisal kalian pengen PvP oriented, kalian boleh banget langsung lompat jadi kayak gini. Karena sudah seperti kita tahu ini bulu putih nih iba banget ya. Nah, tapi nyari bulu putihnya tuh susah. Gimana cara nyarinya? Yaitu dengan cara kita ke RO shop ke beli di catnip. Karena di sini setahu gue udah ada bulu putih ya di catnip. Di Nyanberry kalau di global. Nanti kita beli di sini aja. Nah, kalau free to play nyari catnip dari mana? Dari sini. Kita wajib ikut konten guild yang mana nanti kita bakal dapet dividend lumayan banyak. Di early sih harusnya dividendnya nggak segede itu ya. Cuman ketika server level ada 75, dividendnya segede gini coy. Yang mana sekali kita ikut beginian langsung dapet gimana ya? Kayak misal nanti dalam satu hari ada time space sama good expedition, kita udah hampir bisa beli satu yang putih. Terus misal ada guild league atau dan guild expedition, pasti ada harinya, gue lupa hari apa. Nanti kita langsung bisa beli bulu putih 1 biji. Menurut gue worth it itu ya, kalau misalnya PvP oriented, oke? Nah, semisal kalian pas PvP sama PvE, boleh banget nanti tinggal di convert Sky sama Zenith tinggal ditukar sama yang putih. Yang putih nggak usah dinaikin tiernya, kita ratain aja semuanya gitu ya. Sampai di defense kita colokin aja nih. Kayak begini tuh gila banget sih menurut gue ya. Noh, kalau mau begini juga gila menurut gue ya. Jadi PvP bonus, damage bonus sama damage reduction-nya bakal imba banget. Jadi gitu. Jadi mau free to play pun saran gue, catnip-nya, Nyanberry-nya kita lempar aja ke sini, ke like sama dark. Cuman kalau misalnya yang doyan banget fashion, sebenarnya gue doyannya fashion sih. Ini beli-beliin aja beginian coy. Tabung-tabung aja, serius dah. Ya statnya sih nggak segede itu ya. Cuman kalau mau buat gaya oke lah, nggak jelek-jelek banget. Atau misalnya mau pet juga boleh gitu. Yang penting jangan dibeliin buat yang lain sih. Menurut gue kayaknya nggak ada yang bagus deh. Di sini nggak bagus. Kotak ini pun menurut gue kayak ya udah aja gitu kan. Kayak bagus banget juga enggak. Biasa aja gitu. Oke, gitu aja. Thanks yang udah nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget di komen. Atau enggak bisa juga direct message gue di Discord. Karena gue paling aktif di Discord, oke? Thank you yang udah nonton. See you next video. Bye-bye.